Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani berbicara mengenai wacana restoratif justice atau upaya perdamaian dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ditanya wartawan setelah menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis malam. Kejati Jakarta menegaskan saat ini proses perkara penganiayaan terhadap David masih dalam penyidikan di tingkat polisi. Menurut Kajati, terkait upaya restoratif justice atau perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara akan tergantung pada keputusan keluarga korban. Kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya itu proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian gitu, dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, tapi tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan namanya. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap limpahan tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan. Namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kita akan bahas pernyataan Kejati DKI Jakarta soal restoratif justice atau upaya perdamaian dalam kasus penganiayaan David Ozora. Sudah bergabung di Kompas Siang pada hari ini kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Mbak Melissa, halo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Terima kasih sudah bergabung siang ini di Kompas Siang, Mbak. Pertanyaannya adalah kemarin Kejati pasca menengok di rumah sakit muncul wacana untuk memberikan restoratif justice sebagai alternatif yang bisa dipilih oleh keluarga. Ini bagaimana tanggapan keluarga? Ya, jadi kemarin pada saat Kajati datang mengunjungi David, membesuk David, hanya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kajati. Yang pertama terkait restitusi dari pihak korban, karena ini akan dibahas secara mendetail pada saat persidangan dan dimuat dalam tuntutan. Yang kedua yang disampaikan Kajati terkait nanti pada saat persidangan akan di-handle oleh jaksa khusus anak yang sudah memegang sertifikat juvenile court. Yang kemudian pada saat melihat David, kita lihat juga ya pada saat itu Kajati sangat tersentuh, sangat bahkan sampai menangis dan menyatakan bahwa ini jelas-jelas penganiayaan berat. Tidak ada sama sekali wacana terkait restoratif justice, sehingga kita juga agak kaget ya ada pernyataan terkait dengan restoratif justice pada saat Kajati turun. Nah, mengingat restoratif justice ini, kenapa kita bilang ini sangat tidak masuk akal? Karena restoratif justice ini hanyalah untuk tindak pidana ringan, Hmm. ya, yang nilai kerugiannya maksimal hanya 2,5 juta. Jadi tidak masuk akal kalau terkait perkara penganiayaan berat yang dialami oleh David ini dengan ancaman sampai 12 tahun penjara. Ini ada wacana terkait restoratif justice itu sangat tidak masuk akal. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, ini kan tidak semua pelaku anak. Kalaupun salah satunya ada pelaku anak, itu disebut dengan diversi. Itu pun terkait dengan ancaman pidana yang di bawah 7 tahun. Begitu, Mbak. Sehingga kalau terkait dengan ancaman 12 tahun ini, dengan penganiayaan berat, kami rasa itu sudah tertutup ya. Apalagi mengingat sudah 25 hari ini David di ruang ICU dalam perawatan intensif dan belum memiliki kesadaran secara kualitatif. Sehingga tidak elok juga rasanya, tidak sangat berempati kepada pihak keluarga mewacanakan restoratif justice, apalagi dua pelaku lainnya ini kan dewasa, tidak sama sekali ada peluang untuk restoratif justice, begitu. Tapi sudahkah ada komunikasi dari pihak Kejati atau sebenarnya keluarga dan tim kuasa hukum ini hanya mendengar dari media saja, Mbak, pernyataan dari Kejati soal restoratif justice ini? Ya, tentu kita hanya mendengar dari media karena tidak sama sekali dibahas oleh Kajati pada saat menjenguk David ini terkait restoratif justice, begitu. Tapi sempat dibahaskah, Mbak, dengan pihak keluarga? Karena kan tadi kalau Mbak Melissa cerita juga ketika Kajati menengok, tidak ada pernyataan soal restoratif justice, malah sempat, melihat kondisi David ketika itu. Pernah dibahaskah dengan keluarga,
Kok bisa sih tiba-tiba restoratif justice ini muncul gitu dari mulut Kejati setelah menengok di rumah sakit? Ya, tadi saya juga komunikasi dengan ayahnya David, dan memang tidak pernah ada pembahasan tentang restoratif justice dari jaksa, sehingga ya kita menduga itu dia menjawab pertanyaan dari wartawan dan menjelaskan secara normatif tentang restoratif justice. Tapi mungkin, dari Kajati lupa saya rasa ya, bahwa pelaku di sini tidak saja hanya anak, ya yang punya peluang restoratif justice yang disebut dengan diversi ini kan hanya terkait pelaku anak. Kalau terhadap 2 pelaku lain ya tidak ada peluang itu, gitu. Oke, ini akankah direspon nanti Mbak atau dikomunikasikan ke Kejati meskipun belum ada kontak begitu ya dari Kejati ke pihak keluarga, tapi apakah nanti keluarga akan jemput bola atau langsung bilang saja ke Kejati soal ini mereka akan menolak dengan keras? Ya, di sini kita sampaikan saja bahwa terkait restoratif justice, apakah terkait dengan, pelaku dewasa apalagi ya yang tidak sama sekali ada peluangnya, kemudian terhadap pelaku anak tentu tidak ada peluang terhadap restoratif justice. Nah, kita meminta kepada, Kajati untuk segera mengklarifikasikanlah terkait ini agar tidak sesat pikir dari, masyarakat mengenai restoratif justice dalam penganiayaan di tindak pidana pasal 355 ini, Mbak. Oke. Begitu, nanti mungkin kita akan komunikasikan juga pasti ini kepada pihak Kajati mengenai apa yang sempat disampaikan di bawah ya, pada Hmm. saat, wawancara dengan, wartawan. Berarti keluarga akan kembali melanjutkan penyelidikan ini sampai akhir ya Mbak? Ya, keluarga akan terus, melakukan proses hukum ini sampai dengan adanya vonis, majelis hakim, begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Melisa sudah bergabung hari ini di Kompas Siang. Sehat selalu, salam untuk keluarga David.